Menjalani hidup kadang tak sesuai dengan rencana kita. Ada saja hal yang tak sejalan dengan keinginan kita. Terlebih jika hal itu adalah sesuatu yang sulit teruntai dengan kata-kata. Sahabat, kali ini aku ingin bercerita tentang seorang pria yang mengeluhkan tentang masalah yang ia hadapi dan bijaknya bagaimana menanggapi hal itu. Halo sahabat, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai diri dan keluarga kita. Sahabat, pada suatu hari ada seorang pria datang kepada seorang ustadz. Pria itu mengeluhkan permasalahan hidup yang ia hadapi. Dalam menjalani hidup ini, ia sangat sulit mencari kebahagiaan. Ia sangat sulit menikmati dan mensyukuri hidup ini. Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa hidup ini menghimpit saya. Saya selalu pusing dimanapun saya berada. Saya tidak menikmati hidup ini. Tolong saya Pak Ustaz. Keluh pria itu. Dengan ketenangan sikap, Ustadz itu menjawab, pulanglah ke rumahmu dan besok datang lagi ke sini. Bawalah sebungkus garam halus. Insya Allah kita akan menemukan jawabannya. Pria itu pun menurut perintah sang ustadz. Ia pulang justru dengan membawa 1000 pertanyaan. Untuk apa saya harus membawa garam? Apa hubungannya garam dengan masalah yang aku hadapi? Pikir pria itu dalam hatinya. Tapi ia tidak mau membantah perintah ustadz itu. Keesokan harinya, pria itu datang lagi dengan membawa pesanan sang ustadz, sebungkus garam halus. Ini ustadz, garamnya, katanya sambil menyuguhkan sebungkus garam. Pak Ustadz, bolehkah saya tahu untuk apa garam itu? Sabarlah. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Nanti juga kamu tahu, kata ustadz itu menjelaskan. Kemudian ustadz itu memanggil istrinya. Mendengar panggilan suaminya, sang istri ustadz keluar. Umi, tolong bawakan Nabi segelas air. Tanpa bicara, sang istri lalu pergi ke dapur. 3 menit kemudian, istri sang ustadz datang lagi dengan membawa segelas air. Kemudian masuk lagi ke dalam rumahnya. Sekarang, masukkanlah sekepal garam ini ke dalam gelas dan minumlah, perintah ustadz itu. Karena rasa takzimnya, pria itu pun menurut saja. Kuat, asin Pak Ustadz. Sekarang, ikutlah denganku ke belakang rumah. Pria itu mengikuti kemana sang ustadz pergi. Sampainya di belakang rumah, ternyata di sana ada sebuah danau yang indah. Airnya bening terhampar luas. Pepohonan hijau menghiasi pinggir danau. Angsa-angsa putih tampak asyik bermain air di danau itu. Sekarang, ambil lagi sekepal garam dan lemparkanlah ke danau ini, perintah ustadz itu lagi. Pria itu menuruti lagi kata-kata sang ustadz. Sudah Pak Ustadz, sekarang minumlah air danau ini dan rasakanlah. Tanpa aba-aba lagi, pria itu meminum air danau. Airnya segar Pak Ustadz. Terasa asin atau tidak? Tidak Pak Ustadz. Ustadz itu lalu memegang pundak pria itu sambil berkata, ketahuilah, seperti inilah hati kita. Kita selalu menganggap segala sesuatu itu menghimpit dan sempit. Sesungguhnya
Bukan keadaan sekitar yang mesti kita ubah, tapi cara pandang kita yang salah. Hati kita yang mesti lapang. Garam yang kau rasakan ke dalam air gelas dan yang kau masukkan ke danau ini jumlahnya sama. Sama-sama sekepal tangan. Tapi rasa keduanya berbeda. Kita akan merasa asin, sempit dan sulit jika menyempitkan hati kita dalam memandang segala sesuatu. Dan kita akan merasa segar, luas, hati tenang jika kita melampangkan hati kita. Beginilah kita seharusnya memandang dunia, memandang dengan penuh optimis dan semangat, tanpa sekalipun putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikaplah terbuka dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berputus asa terhadap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumil kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Wallahu a'lam.